Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bu Nuri. Hari ini kita masih belajar tematik tema 2, bermain di lingkunganku kelas 2, subtema 3 dan 4, bermain di lingkungan sekolahku dan di tempat pariwisata pembelajaran 1 sampai 6. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertamanya, Bu Guru akan menyampaikan tentang kata tanya. Nah, kata tanya. Kata tanya itu ada beberapa. Yang pertama adalah kata apa. Kata tanya apa ini digunakan untuk menanyakan jenis, sifat, dan kegiatan. Yang kedua, kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan nominal insan, dan nama orang. Kemudian yang ketiga, kapan. Kata tanya kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu. Yang keempat, berapa. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan bilangan yang mewakili jumlah, ukuran, nilai, harga, satuan, dan waktu. Yang keempat, kata tanya di mana. Kata tanya di mana ini untuk menanyakan tempat. Kemudian, kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab, alasan, dan perbuatan. Yang terakhir, kata bagaimana ini digunakan untuk menanyakan cara dan perbuatan. Di sini ada gambar, kemudian gambar tersebut kita cermati, kemudian kita buat kalimat tanya. Yang pertama, seperti ini. Apa yang sedang dimainkan Benny? Kemudian, kata tanya yang kedua berdasarkan gambar adalah siapa saja yang bermain lompat tali? Yang ketiga, ada berapa anak yang bermain air di dalam gelas diletakkan di atas kepala? Kemudian, kapan mereka bermain bersama? Dan yang terakhir, bagaimana cara bermain kelereng? Nah, di sini ada gambar. Sekarang gambar ini kita amati, kemudian kita tuliskan ciri-cirinya. Gambar yang pertama adalah tentang bola pingpong. Ciri-cirinya adalah yang pertama, berbentuk bulat, kemudian ada yang berwarna kuning dan putih, terbuat dari plastik, dan termasuk benda padat. Gambar yang kedua itu adalah net atau net pada meja tenis. Ciri-cirinya adalah berbentuk persegi panjang, berwarna hitam dan putih, terbuat dari besi, benang, atau senar, dan termasuk benda padat. Kemudian ini adalah meja pingpong atau tenis meja. Ciri-cirinya adalah berbentuk persegi panjang, berwarna biru dan putih, terbuat dari kayu dan papan, dan masih termasuk benda padat. Gambar berikutnya ini adalah bat. Ya, bat ini berbentuk lingkaran dan ada pegangannya. Yang kedua, berwarna merah dan hitam. Yang ketiga, terbuat dari kayu atau papan dan dilapisi karet dan termasuk benda padat. Nah, untuk berikutnya ini adalah gambar buku. Benar, ciri-cirinya adalah yang pertama, berbentuk persegi panjang, dalamnya berwarna putih dan bergaris, kemudian terbuat dari kayu, keempat termasuk benda padat, dan yang terakhir sampulnya berwarna-warni. Ternyata buku ini terbuat dari kayu. Yang terakhir adalah gambar pensil. Ciri-cirinya berbentuk seperti tabung dan panjang, berwarna coklat, kemudian bersifat keras, keempat terbuat dari kayu, terakhir dan termasuk benda padat. Kemudian ini ada gambar, gambar ini kita amati, kemudian tuliskan pendapatmu tentang gambar tersebut. Yang pertama gambar, betul, gambar seorang anak yang buang sampah sembarangan. Dia habis makan pisang, kemudian pisang itu dibuang sembarangan. Pendapatku adalah sikap anak ini tidak boleh ditiru karena membuang sampah sembarangan itu sikap yang tidak solih. Akibat dari membuang sampah sembarangan adalah lingkungan kita menjadi kotor, orang bisa jatuh terpleset dan bisa menyebabkan banjir. Gambar yang kedua, ini ada seorang anak yang sedang merapikan tempat tidur.
Kemudian manfaatnya apa? Manfaatnya adalah kegiatan ini menjadikan kita bersih dan rapi. Kemudian Bu Guru sudah menyiapkan gambar imajinatif. Ada yang tahu apa pengertiannya? Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan. Langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya berikut akan Bu Guru jelaskan. Yang pertama, sediakan alat tulis yang dibutuhkan. Yang kedua, buat garis pinggir yang dibutuhkan. Ketiga, buat pola gambar yang diinginkan. Keempat, arahkan pola gambar hingga menjadi gambar imajinatif yang diinginkan. Dan langkah yang terakhir adalah warnai pola gambar dengan menggunakan pensil warna atau krayon. Nah, sedangkan ini adalah figura. Figuranya dari apa? Figuranya ini adalah dari kerang. Kerang itu adalah dari bahan alam. Di pembelajaran sebelumnya, Bu Guru sudah menjelaskan bahan-bahan kreativitas dari alam, salah satunya adalah dari kerang. Nah, berikut hasilnya. Kemudian, tata tertib merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Nah, di sekolah biasanya itu ada tata tertib. Contohnya seperti ini. Di sekolah juga terdapat tata tertib. Mematuhi tata tertib membuat hidup menjadi disiplin, nyaman, dan teratur. Setiap peraturan yang berlaku di sekolah bermanfaat bagi kita. Semua aturan itu bermanfaat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan sekolah. Tata tertib atau peraturan di sekolah harus dilakukan atau dipatuhi oleh semua orang warga sekolah. Nah, contoh tata tertibnya ini, kalau tadi Bu Guru menjelaskan betapa pentingnya sebuah tata tertib. Contohnya seperti ini. Yang pertama, memakai seragam sesuai jadwal dan rapi. Berikutnya, melaksanakan piket kelas sesuai jadwal, memakai topi setiap ada upacara bendera, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, datang ke sekolah sebelum pukul 7, memakai kaos kaki dan sepatu berwarna hitam, berbicara yang sopan dan santun kepada semua warga di sekolah. Dan yang terakhir adalah membuang sampah pada tempatnya. Manfaat mematuhi aturan adalah yang pertama, hidup menjadi lebih nyaman dan teratur. Yang kedua, bermain dengan teman menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Ketiga, disenangi banyak teman. Contohnya seperti ini. Merapikan mainan setelah bermain. Manfaatnya supaya mainan tidak hilang dan mainan tidak cepat rusak. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum diakhiri, kita mencari kesimpulan pembelajaran hari ini apa saja. Yang pertama tentang kata tanya. Kata tanya tadi ada kata tanya apa, di mana, siapa, mengapa, berapa. Kemudian setelah itu kita sudah belajar tentang ciri-ciri benda. Ternyata di sekitar kita itu ternyata banyak benda padat. Kemudian yang ketiga adalah tentang tata tertib atau aturan. Ketika kita mematuhi aturan, hidup akan terasa nyaman dan lancar. Sedangkan sebaliknya, ketika kita tidak mematuhi aturan, berarti hidup kita akan kacau atau berantakan. Kemudian tadi tentang apa lagi? Tentang gambar imajinatif. Gambar imajinatif tadi adalah gambar yang sesuai khayalan atau hasilnya nanti seperti gambar aslinya. Paham ya anak-anakku semuanya? Untuk tugasnya menyusul untuk pertemuan berikutnya. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bu Nuri, jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, tetap sholat 5 waktu, tetap ceria dan semangat. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.